Jauh sebelum kamera ditemukan, sebelum para sejarawan menulis kisah mereka, bumi ini sudah lebih dulu mencatat cerita iman. Di balik debu dan gurun, di bawah tembok yang runtuh dan kota yang tertimbun, tersimpan saksi-saksi bisu dari Alkitab, batu-batu yang pernah mendengar suara nabi, raja dan orang-orang sederhana yang percaya kepada Allah. Arkeologi tidak menciptakan iman, tetapi mengingatkan bahwa iman pernah berjalan di tanah ini. Setiap sekop tanah, setiap prasasti, setiap pecahan tembikar berbisik, ini benar-benar terjadi di sini. Hari ini kita menelusuri 4 kota kuno: Yeriko, Ai, Lakis, dan Niniwe. Masing-masing pernah runtuh, namun masing-masing menyimpan kesaksian yang masih berbicara. Ketika cahaya sejarah bertemu dengan firman iman, kita menemukan bahwa bahkan dalam kehancuran, kebenaran tetap kokoh. Yeriko, salah satu kota tertua di dunia, berdiri seperti benteng di lembah Yordan dengan tembok ganda setebal pasukan perang. Bagi bangsa Kanaan, Yeriko tak terkalahkan. Bagi Israel yang baru menyeberangi sungai, itu adalah ujian pertama yang mustahil. Alkitab menceritakan tentang pawai yang sunyi, bukan perang, melainkan ketaatan. 6 hari, bangsa itu berkeliling tanpa suara. Pada hari ke-7, sangkakala ditiup, dan umat bersorak, dan tembok itu runtuh keluar, bukan ke dalam, tapi keluar, seolah didorong oleh tangan yang tak terlihat. Berabad-abad lamanya, banyak yang menyebut kisah itu legenda. Namun, di abad ke-20, para arkeolog menggali reruntuhan Tel Es Sultan, Yeriko kuno. Mereka menemukan lapisan tembok bata lumpur yang runtuh keluar, terbakar hebat, dan tertimbun cepat. Bejana-bejana gandum masih utuh, tanda bahwa kota itu ditaklukkan dengan tiba-tiba, bukan kelaparan panjang. Hasilnya sesuai dengan catatan Alkitab. Keputusan Allah bukan hanya terlihat di medan perang, tapi juga di antara batu dan debu. Yeriko menunjukkan bahwa iman, bahkan yang hening dan sederhana, dapat mengguncang yang tak tergoyahkan. Ketika tembok runtuh, debu mungkin naik, tapi kebenaran tetap berdiri. Setelah kemenangan di Yeriko, tibalah giliran kota Ai, kota yang lebih kecil, tapi kisahnya berbeda. Serangan pertama gagal. Bangsa Israel terkejut dan kehilangan semangat. Bukan kekuatan Ai yang mengalahkan mereka, melainkan ketidaktaatan yang tersembunyi di antara umat sendiri. Hanya setelah dosa itu disingkapkan, Allah kembali menyertai mereka. Selama berabad-abad, lokasi Ai menjadi teka-teki. Namanya berarti reruntuhan, dan reruntuhan mudah disembunyikan. Sebagian menilai kisahnya hanyalah simbol, bukan sejarah nyata. Namun di dataran tinggi dekat Betel, para arkeolog menemukan situs bernama Khirbet et Tel. Lokasi yang cocok dengan deskripsi Alkitab, letak, bentuk benteng, dan lapisan kehancurannya. Mereka menemukan puing-puing kota benteng yang terbakar hebat pada masa penaklukan awal Israel. Batu-batu hangus, pecahan tembikar, dan gerbang kota bergaya Kanaan semua sesuai dengan gambaran kisah kuno itu. Tidak spektakuler, namun sangat bermakna. Pelajaran dari Ai bukan tentang kekuatan atau strategi. Ia tentang hati. Kemenangan sejati tidak datang dari jumlah atau senjata, melainkan dari ketaatan yang murni. Abu dan batu Ai mengingatkan kita, iman tidak dibuktikan dengan keberhasilan, melainkan dengan penyerahan diri. Lakis, sebuah kota kuat yang pernah menjadi benteng utama Yehuda.
Dari kejauhan, bukitnya tampak seperti benteng alami, dijaga lapisan tembok dan gerbang yang dibangun untuk menahan setiap musuh. Alkitab mencatat bagaimana Raja Hizkia menghadapi ancaman terbesar pada zamannya, pasukan Asyur, kekuatan dunia yang nyaris tak terkalahkan. Sebelum Yerusalem diserang, Lakislah yang berdiri sebagai penghalang terakhir. Saat para arkeolog menggali Lachish, mereka menemukan lapisan-lapisan abu, panah perang, dan fondasi yang terbakar habis. Semua menunjukkan intensitas pengepungan besar yang pernah terjadi di sini. Lalu ditemukan relief besar di Istana Sanherib, menggambarkan pengepungan Lakis dengan detail luar biasa. Menara kepung, pemanah Asyur, hingga penduduk yang dibawa pergi. Relief ini ditulis ribuan tahun lalu oleh musuh Israel sendiri, meneguhkan apa yang dicatat Alkitab. Tidak satupun relief Asyur menggambarkan jatuhnya Yerusalem. Karena Yerusalem memang tidak jatuh. Dari reruntuhan Lakish kita belajar kota dapat runtuh, tetapi janji Tuhan tetap tegak. Lakish runtuh, tapi iman Israel tetap hidup. Dari sini, kita menuju ke sebuah kota yang jauh lebih besar, Niniwe. Niniwe, ibu kota besar kerajaan Asyur. Kota yang ditakuti bangsa-bangsa. Namun dalam Alkitab, kota ini justru menjadi panggung dari salah satu pertobatan terbesar. Penggalian di sekitar Mosul menemukan gerbang-gerbang kota, patung lama super sayap, dan tablet tanah liat yang mencatat sejarah Asyur. Semua menunjukkan kebesaran Niniwe seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Nabi Yunus datang membawa pesan singkat namun mengguncang kota besar itu. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Yang tak terduga pun terjadi. Penduduk dan raja merendahkan diri. Arkeologi tidak mencatat cerita Yunus secara langsung. Namun ditemukan periode aneh dalam sejarah Niniwe. Patung dirusak, ritual dihentikan, dan reformasi mendadak. Seolah kota itu pernah mengalami masa pertobatan. Namun pertobatan itu tidak bertahan. Nabi Nahum menulis nubuat tentang kehancuran Niniwe. Dan sejarah mengonfirmasi semuanya. Kota yang megah itu lenyap dalam satu serangan besar. Niniwe mengajarkan kita bahwa pertobatan menyelamatkan, namun kesombongan menghancurkan. Jericho, Ai, Lakis, Niniwe. 4 kota yang pernah berdiri megah lalu hilang ditelan sejarah. Namun dari batu-batu runtuh itu, kita mendengar pesan yang sama. Firman Tuhan tidak berubah. Arkeologi tidak bertujuan membuktikan Tuhan. Ia hanyalah jendela yang membantu kita melihat bagaimana sejarah berjalan searah dengan iman. Kerajaan manusia mungkin runtuh, tetapi kerajaan Tuhan tidak akan pernah binasa. Dan di antara puing-puing sejarah, kita menemukan undangan untuk percaya lebih dalam lagi.